Halo semuanya, kalian ngerasa nggak sih kalau sekarang jumlah pengguna iPhone itu semakin meningkat? Dan yap, itu juga terjadi di lingkungan kampus FISIP Universitas Indonesia, khususnya jurusan sosiologi. Kalau kalian mau tahu kenapa, kita lihat dulu ya video pendek berikut ini. Kenalin, ini Dena, seorang mahasiswi sosiologi dengan HP Android-nya yang sudah ia gunakan selama 3 tahun. Kegiatan Dena selama istirahat, kalau nggak nugas ya foto-foto. Saking sibuknya melihat hasil foto-foto yang Dena ambil, sehingga membuat Dena tidak fokus dan terjadi Kenalin juga, ini Fiori, mahasiswi sosiologi pengguna iPhone. Dina, kenapa? HP gue rusak. Hah? HP gue kok bisa? Tadi gue jatuh. Jatuh di mana? Jatuh di sana. Coba lihat. Ya ampun. Lu mau ganti HP abis ini? Ya gue pengen sih, tapi menurut lo HP apa ya yang bagus? Menurut gue, lu ganti ke iPhone deh. Ke iPhone? Kenapa? Soalnya kalau dari pengalaman gue, iPhone itu tuh kameranya oke banget. Ya, tuh lu lihat kan kayak soalnya kamera iPhone tuh smooth banget. Jadi dia tuh kalau misalkan di zoom kayak gini tuh smooth banget kan? Iya. Terus itu kayak kameranya itu jernih. Jadi kalau misalnya kamu tunggu zoom tuh kayak warnanya bagus gitu kan? Bagus deh, jadi pengen deh gue. Iya, coba deh, kamu mau beli apa? iPhone apa? Yang bagus apa ya? Tapi gue gak ada duitnya sih. Kamu emang budgetnya berapa? Budgetnya sih adanya 5 jutaan. Kalau 5 juta, kamu cari second aja. Second? Emang bagus? Tetep bagus, bisa kamu cari di Facebook Marketplace. Coba ya. Paling iPhone 13 tuh di harga 5 jutaan, tapi second. Bagus sih, gue juga pengen. Soalnya banyak juga yang pakai IP sih, jadi gue juga pengen aja gitu pakai IP. Lihat-lihat dulu aja, nanti kalau misalkan lu pengen nanya-nanya tunggu aja ya. Boleh, makasih ya Pi. Iya. Duh, Fiori nyaranin gue beli iPhone lagi. Tapi iPhone second aja harganya 5 juta. Padahal kalau gue beli Android udah dapet yang baru. Bingung deh pilih iPhone atau Android. Tapi banyak orang pakai iPhone lagi. Ya udah deh, gue mau beli iPhone aja. Gengsi juga kalau gue pakai Android lagi. Akhirnya bisa kebeli di Face juga. Oke teman-teman, jadi tadi baru video ilustrasinya. Lalu bagaimana dengan keadaan yang terjadi di kampus? Yuk kita lihat video berikutnya. Jadi ini adalah kondisi ketika istirahat, jeda dari kelas ke kelas. Nah di sini kita lihat bahwa banyak mahasiswa dan mahasiswi yang menggunakan handphonenya ketika mereka beristirahat. Nah di sini kita lihat variasi handphone yang mereka gunakan, ada Android dan iPhone yang bermacam-macam. Terkadang kalian penasaran gak sih kenapa mereka lebih memilih Android atau bahkan mereka lebih memilih iPhone? Yuk kita tanya-tanya. Halo semuanya, perkenalkan aku Nadia Avanti dari Sosiologi 24. Ya, perkenalkan nama saya Reksa dari Sosiologi Angkatan 2024. Alasan aku pilih Android daripada iPhone adalah karena pertama, yang beliin masih orang tua. Terus yang kedua, menurut aku penggunaan Android itu jauh lebih mudah daripada iOS atau iPhone. Lebih ke pertimbangannya karena mungkin dari segi budget ya, sebenarnya kayak budgetnya udah keluar banyak untuk pendidikan dan lain-lain. Jadi dari pihak orang tua juga lebih memilih Android daripada iPhone karena memikirkan budgetnya itu.
Sebenarnya itu preferensi masing-masing aja sih. Berasa sih karena teman-teman saya juga termasuk banyak yang memakai iPhone, apalagi dari Android. Setelah masuk fisik lebih banyak iPhone. Ya menurut saya sih ya wajar-wajar aja ya, mungkin kan pribadi masing-masing untuk memilih iPhone atau Android. Ya menurut aku ngaruh banget, karena ketika kita buka YouTube atau media sosial apapun terus ada sponsor atau iklan dari iPhone, itu bener-bener iklan mereka menarik banget dan eye-catching lah istilahnya. Dan gimana ya, karena iPhone juga brandnya udah gede banget, jadi itu ngaruh. Iya sih ngaruh, karena dari segi mengiklankan juga mungkin cukup bagus ya, jadi orang-orang melihat itu tergiur dan meminat untuk membeli iPhone. Dan mungkin dari segi FOMO juga mungkin untuk memutuskan untuk membeli iPhone tersebut. Kalau dari pandangan aku selama ini, karena mungkin iPhone tuh harganya mungkin lebih mahal daripada Android pada umumnya, jadi itu ngebangun citra kalau yang pakai iPhone itu biasanya dari strata atas. Jadi gitu deh. Itu terbentuk mungkin ya gitu sih, karena digolongkan yang memiliki iPhone itu kan mungkin kebanyakan orang berpendapatan tinggi, tapi mungkin dengan zaman sekarang itu banyaknya mungkin yang seperti sewa iPhone atau dan lain-lain, itu mungkin kan bahkan yang masih pendapatan yang pas-pasan juga bisa memiliki itu. Jadi citra untuk yang punya iPhone untuk berpendapatan tinggi itu mungkin sudah tidak ada lagi, mungkin gitu sih. Sebenarnya dari aku sendiri nggak ada ngerasa tekanan untuk ganti dari Android ke iPhone, dan teman-teman aku selama ini juga chill-chill aja gitu. Jadi lingkungan nggak ada yang terlalu menekan. Misalnya kita si teman aku yang iOS nggak bisa akses sesuatu, kita dari Android itu bantu. Terus misalnya kalau ada foto-foto atau dokumentasi, karena kualitas kamera iPhone itu lebih bagus mungkin ya, jadi bisa dipakai dari yang iPhone. Jadi saling membantu aja sih, jadi nggak ada tekanan yang gimana-gimana banget. Dari saya sendiri iya, karena mungkin dari masa-masa saya berteman dengan kebanyakan orang, terutama di wilayah Jakarta dari SMA saya, melihat banyaknya teman-teman saya menggunakan iPhone membuat saya kayak FOMO juga mungkin kan. Jadi kayak tapi dengan dengan makin kesini saya sadar bahwa mempunyai iPhone itu juga tidak terlalu penting dan tidak terlalu prioritas dari hal-hal yang lain. Nah, tadi kita habis nanya-nanya ke mahasiswa yang menggunakan Android. Lalu bagaimana dengan yang menggunakan iPhone? Kenapa sih kamu milih iPhone dibandingkan dengan ponsel merek lain? Apa yang bikin kamu tertarik? Yang paling bikin aku tertarik itu pertama modelnya, terus yang kedua aku tahu fitur-fiturnya tuh bagus, jadi aku tertarik banget buat beli iPhone. Lebih ke fiturnya yang mempermudah kita buat ngejangkau apa yang kita butuhin sih. Kayak iPhone tuh nyediain yang namanya AirDrop, Find My Phone, terus kayak tools-tools yang ada di Notes, dan bahkan iPhone tuh bisa nge-scan dokumen sendiri di Notes-nya, yang dimana itu useful banget. Menurut kamu tuh seberapa besar sih pengaruh iklan atau media sosial buat kamu dalam memutuskan beli iPhone? Menurut aku cukup besar, karena waktu itu tuh aku kayak udah mulai terinfluence buat beli iPhone itu semenjak ada OA Line. Itu waktu itu banyak banget orang yang manifest buat punya iPhone, jadi waktu aku penasaran kenapa sih orang-orang pada pengen iPhone gitu. Terus kalau seberapa besar pengaruh iklan atau media sosial yang ngebuat aku mutusin buat beli iPhone, dari aku pribadi sebenarnya kayak nggak ngaruh ya, bahkan lebih ke nggak ngaruh, karena aku juga tipikal orang yang kalau misalnya perbedaannya nggak signifikan dari seri satu ke seri lain, ya aku nggak upgrade. Kayak kita bisa ambil contoh kasus juga di iPhone 16 yang ini, itu kan bentuknya agak unik dibandingkan seri-seri di bawahnya ya. Itu juga ngebuat peminatnya juga semakin berkurang dibandingkan waktu iPhone 15 rilis. Oh, oke. Nah, kalau kamu lihat teman-teman kamu yang juga pakai iPhone, menurut kamu ada nggak sih image atau citra tertentu yang terbentuk? Kalau aku sendiri sih ngerasa nggak ada sih, karena itu cuma kayak barang aja gitu, jadi semua orang bisa beli dan bisa use gitu. Jadi nggak ada stigma apapun buat orang yang pakai iPhone. Dari aku pribadi sebenarnya enggak, antara pengguna iPhone dan pengguna Android tuh sebenarnya sama aja menurut aku. Cuman yang ngebikin ini ada image tertentu tuh mungkin karena
banyaknya stereotype orang-orang ke pengguna iPhone ya, kayak misalnya pakai iPhone udah pasti orang kaya, atau kayak lo pakai iPhone lo cuma buat menuhin gengsi dan lain-lain. Padahal sebenarnya ya sama aja gitu loh, nggak beda dan gimana karena ya udah dua-duanya juga sama-sama smartphone yang mudahin kita kan buat ngejalanin hidup gitu. Nah, menurut kamu pakai iPhone itu lebih soal kebutuhan teknologi atau lebih ke status sosial, dan kenapa? Kalau menurut aku, kalau aku sendiri tuh lebih prefer pakai barang untuk kebutuhan aku sendiri. Jadi ya aku pakai iPhone untuk kebutuhan pribadi aku, kayak tadi untuk mempermudah aku nugas, mempermudah aku buat foto-foto, video, dan nyimpen semuanya lah di HP. Kalau menurut aku pribadi lebih ke kemudahan teknologinya, karena itu tadi yang udah aku sebutin, aku bukan tipikal orang yang selalu upgrade series iPhone. Kalau misalnya perbedaan dari series 1 ke series yang lain tuh nggak terlalu signifikan. Jadi lebih ke itu tadi, ada satu fitur yang dimana ngebantu banget. Nah, terus ada nggak sih pengalaman pribadi yang bikin kamu yakin untuk terus pakai iPhone? Ada sih, banyak banget. Kayak satu contohnya pas lagi zaman online class gitu. Terus iPhone tuh kayak paling membantu gitu. Kayak kita bisa nge-zoom di sini, udah bagus zoomnya. Terus hasil kayak ngerjain tugasnya juga lebih mudah di sini. Ya semua halnya bisa lebih dipermudah dengan iPhone gitulah. Jadi kayak aku kayak bakal terusan pakai iPhone deh selama lama-lamanya. Tadi kita habis tanya-tanya sama mahasiswa sosiologi UI angkatan 2024. Tapi tahu nggak sih, fenomena ini sebenarnya mengingatkan kita pada masa kejayaan BlackBerry dulu. Masih ingat nggak ketika BlackBerry Messenger atau BBM jadi alasan utama orang milih HP ini? Waktu itu BlackBerry juga dianggap sebagai simbol eksklusivitas dan gaya hidup modern. Tetapi sekarang, posisi itu diambil alih oleh iPhone. Bedanya, kalau dulu BlackBerry berjaya karena fitur pesan instannya, iPhone kini jadi simbol status berkat ekosistem, desain, dan citra premium yang terus dijaga. Fenomena popularitas iPhone ini bisa dijelaskan dengan teori Jean Baudrillard, seorang filsuf yang banyak membahas tentang masyarakat konsumsi modern. Baudrillard mengatakan bahwa dalam masyarakat kita, produk tidak lagi dilihat hanya dari fungsi utamanya. Misalnya, iPhone jelas adalah sebuah alat komunikasi, tapi dalam masyarakat konsumen, fungsi ini hanya menjadi hal sekunder. Yang utama adalah nilai simbolis yang melekat pada produk tersebut. Baudrillard memperkenalkan konsep simulacra, di mana media dan iklan menciptakan realitas baru yang terasa lebih menarik dibandingkan kenyataan sebenarnya. Dalam kasus iPhone, iklan dan branding Apple begitu kuat hingga menciptakan gambaran bahwa memiliki iPhone bukan sekedar memiliki ponsel, tapi memiliki simbol status, modernitas, dan gaya hidup premium. Fenomena ini juga tidak terlepas dari konsep hiperrealitas Baudrillard, di mana produk seperti iPhone bukan hanya menjadi barang nyata, tapi juga realitas baru yang dibuat oleh media dan sosial. Orang-orang membeli iPhone bukan hanya karena mereka butuh, tapi karena mereka ingin berada dalam dunia yang telah dibentuk oleh Apple. Dunia yang terlihat sempurna, sukses, dan diinginkan oleh banyak orang. Dari hasil wawancara dan data yang kami kumpulkan, terlihat bahwa popularitas iPhone bukan hanya soal teknologi canggih atau desain premium, tapi ada faktor sosial yang kuat, seperti tekanan dari lingkungan sekitar. Ada mahasiswa mengaku merasa ingin mengikuti tren, karena mayoritas teman-teman mereka menggunakan iPhone. Hal ini menciptakan semacam tekanan sosial untuk memiliki produk yang sama agar tidak merasa berbeda atau tertinggal. Selain itu, fenomena fear of missing out atau FOMO juga menjadi alasan kuat. Iklan dan media sosial membangun citra bahwa iPhone adalah bagian dari gaya hidup modern yang harus dimiliki. Ketika teman-teman mereka berbicara tentang fitur-fitur iPhone atau berbagi pengalaman eksklusif, mereka merasa takut ketinggalan momen atau pengalaman yang dianggap penting dalam kelompok sosial mereka. Jadi, iPhone tidak hanya menjadi simbol teknologi, tetapi juga alat untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional. Bagi banyak orang, memiliki iPhone berarti merasa diterima, relevan, dan tidak tertinggal dari lingkungan mereka. Jadi, udah nggak penasaran kan? Terima kasih ya sudah menyaksikan video kami.